dulu kata-kata dari Kaleb ini sama Yosua. Bagus sekali. Ayat yang ke-7. Dan berkata kepada segenap umat Israel. Ayat yang ke-6 mulai ya. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefuneh, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Kata-kata ini kata-kata yang sangat meneduhkan, meneguhkan, mengokohkan, menguatkan sebenarnya. Di tengah-tengah ada ketakutan, memang berita seperti ini perlu kita sampaikan. Anggota keluarga kita jangan suka membesar-besarkan masalah. Masalah yang besar diperkecil, masalah yang kecil ditiadakan. Itu kita orang bijak. Jangan juga membuat masalah. Jangan juga mencari gara-gara. Dalam hidup ini sudah banyak masalah. Jangan lagi diperberat dengan kita membuat masalah sendiri. Masalah yang satu belum tuntas, belum selesai, kita sudah buat masalah baru. Maka kita akan makin tercekik, tertekan, dan terintimidasi, sehingga kita menjadi lumpuh dan tak berdaya. Jangan Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah ada tantangan, ingatlah janji Tuhan. Ingatlah penyertaan Tuhan. Inilah yang dimiliki oleh Yosua dan Kaleb. Apa respon tanggapan orang Israel? Ayat yang ke-10. Lalu segenap umat itu mengaminkan, mengiyakan, mempercayai apa yang dikatakan oleh Yosua dan Kaleb. Amin. Sebenarnya harus demikian, tetapi apa yang terjadi? Ayat 10. Yang sebaliknya. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Perhatikan baik. Yang disampaikan itu sesuatu yang meneguhkan, meneduhkan, menguatkan, mengokohkan, membangkitkan semangat dan kepercayaan bangsa Israel. Tapi suara negatif itu sudah lebih dominan. Dengarkan baik. Tarik kepada diri masing-masing. Kita semua yang bergabung saat ini. Suara negatifkah atau suara positifkah yang lebih dominan di dalam keluarga kecil kita? Tolong dijawab dengan jujur. Karena kejujuran adalah awal dari perubahan. Keterbukaan adalah awal transformasi, pemulihan, dan reformasi pembaharuan bagi kita. Kira-kira di mana yang lebih dominan? Suara negatifkah atau suara positifkah yang lebih dominan dalam keluarga kita masing-masing saat ini? Kalau suara negatif, segera rebut suamimu, istrimu, anak-anakmu, keluarga kecilmu. Rebut dari suara negatif. Suara negatif itu akan menghancurkan kita. Kata-kata negatif itu akan sangat merongrong dan merusak, melemahkan kita. Apalagi sudah masuk kepada kata-kata yang kotor. Keluar dari mulut kita, makin membuat kacau lagi Bapak Ibu Saudara. Jangan izinkan suara negatif berkeliaran di keluarga kita. Dalam nama Yesus, amin. Izinkanlah suara-suara yang positif. Contoh, istri akan berkata kepada suaminya, Pak, memang pergumulan kita ini berat dan besar, tapi kita satukan langkah kita. Kita rapatkan barisan. Kita berdoa. Kita kumpuli bersama pergumulan keluarga kita.
Karena apa? Karena tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Pasti ada jalan, pasti ada kesempatan, pasti ada peluang, pasti ada pertolongan. Segera ambil kesimpulan, jangan biarkan negatif-negatif itu berkeliaran, merajalela dalam keluarga kita. No, kita ini bukan sarang perpecahan, sarang kehancuran, tapi sarang berkat, sarang damai sejahtera. Nangka maksudnya Bapak Saudara? Tapi apa yang terjadi? Kesimpulannya nanti, baik yang 10 orang ini bersama dengan keluarganya, nggak ada satu orang pun yang masuk. Yang masuk itu adalah Yosua dan Kaleb bersama dengan Eleazar. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa demikian? Bukan karena Tuhan gagal menggenapi janji, tidak, tapi karena mereka memberontak. Makanya tadi Yosua dan Kaleb berkata, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Tuhan akan membawa kita masuk ke negeri itu. Bahasa lain, maka Tuhan akan membuat kita menikmati janji-janji Allah. Mari kita berlomba-lomba untuk menempatkan diri kita di mana Tuhan berkenan kepada kita. Bagaimana supaya Tuhan berkenan kepada kita? Jawabannya ayat yang ke-9. Janganlah memberontak kepada Tuhan. Memberontak kepada Tuhan lawannya apa? Taat, manut, mengabdilah kepada Tuhan. Janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Artinya mereka akan kita kalahkan. Jangan takut kepada musuh. Musuh apa sekarang ini yang sedang berkeliaran di dalam keluarga kita? Jangan-jangan musuh ketakutan, musuh kekhawatiran. Waduh, mana mungkin ditolong, mana mungkin terbuka jalan, mana mungkin. Firman Tuhan Yesus pernah berulang-ulang berkata, jadilah kepadamu menurut, ada bisa jawab, menurut apa? Menurut imanmu. Tapi boleh juga diartikan lebih luas, jadilah kepadamu menurut perkataanmu. Kenapa? Karena perkataan kita adalah cerminan dari iman kita. Kalau iman kita rapuh, perkataan kita negatif. Kalau iman kita kokoh, perkataan kita pasti perkataan yang membangun, perkataan yang positif. Saya mengajak kita membuka Alkitab yang membuat saya tercengang juga. Ibrani 10 ayat 36. Mari buka bersama saya. Ibrani 10 ayat 36. Mari Bapak Ibu Saudara buka bersama saya. Ibrani 10 ayat 36. Ini ayat hafalan untuk kita. Tolong ditulis di catatannya ayat hafalan. Ibrani 10 ayat 36. Sudah? Kita akan baca bersama-sama. Tolong semua terlibat membuka. Ibrani 10 ayat 36. Ini sekaligus ayat hafalan untuk kita. Ibrani 10 ayat 36. 3, 2, 1. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Mana yang benar? Janji diperoleh baru melakukan kehendak Allah, atau lakukan dulu kehendak Allah baru memperoleh janji? Mana yang benar? Janji diperoleh baru melakukan kehendak Allah, atau melakukan kehendak Allah dulu baru janji diperoleh? Mana yang benar menurut ayat ini? Mana yang benar? Berarti ya, ada yang menuliskan memerlukan ketekunan untuk melakukan kehendak Allah. Saya ulangi kembali pertanyaan ini ya. Mana yang benar? Janji diperoleh, setelah itu baru lakukan kehendak Allah,
atau lakukan dulu kehendak Allah dengan ketekunan, baru janji diperoleh. Mana yang benar? Tolong ada yang menuliskan. Saya tunggu. Janji diperoleh, dinikmati, baru lakukan kehendak Allah, atau lakukan kehendak Allah dulu, baru janji diperoleh. Mana yang benar? Oke, biar cepat menulisnya. A. Janji diperoleh, baru lakukan kehendak Allah. Atau B. Lakukan kehendak Allah, baru janji diperoleh. Mana? A atau B? Biar cepat. Halo Bapak Ibu, yang mana? Saya ulangi kembali supaya melekat di pikiran kita. Mana yang benar dari ayat ini? Janji diperoleh, baru lakukan kehendak Allah. Atau B. Lakukan dulu kehendak Allah, baru janji diperoleh. Ada yang menulis A. Baca lagi ayatnya. Baca ayatnya. Mana yang benar? Janji diperoleh, setelah itu lakukan kehendak Allah. Atau B. Lakukan kehendak Allah, baru janji diperoleh. A atau B? Iya, itu kriteria si Ombing. Iya, perhatikan ya. Iya, B. B ya. Karena ini berkata begini, kita ulangi kembali ya. Tolong jangan tidak hati-hati. Perhatikan, Ibrani 10:36. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah. Kalau sesudah itu pengertiannya apa? Sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Berarti sesudah itu pengertiannya apa? Lakukan dulu kehendak Allah, baru nikmati peroleh janjinya. Iya, hasilnya lopati benar. Nah, pertanyaan saya berikutnya. Yang kita hidupi selama ini mana? Yang kita ngotot dengan Tuhan yang mana? Jangan-jangan kita berkata kepada Tuhan, bukankah janjimu begini Tuhan? Genapilah janjimu begini. Setelah itu baru aku mau taat. Ada yang punya moto demikian? Kalau ada, Bapak Ibu Saudara bersama saya, mari kita bertobat. Bahkan ada yang mengancam, Tuhan kalau kau tidak tolong aku, kalau kau tidak tolong putriku misalnya, maka aku akan tinggalkan engkau. Tolong dulu baru aku taat. Saya kasih tahu siapa kita ini. Tuhan itu bukan kacung kita. Tuhan itu bukan budak kita, bukan hamba kita. Bukan Bapak Ibu Saudara, Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, Allah di atas segala ilah yang lain. Jangan perlakukan Tuhan demikian. Mari kita belajar menjadi seorang hamba yang taat dan setia, mengabdi kepada Tuhan kita, kepada Allah kita yang akbar, yang mana baginya tidak ada yang terselubung dan tersembunyi. Dia tahu motif-motif terdalam dari diri kita masing-masing. Kemarin beberapa waktu yang lalu saya sudah menyampaikan firman. Salah satu penghalang doa adalah niat atau rencana jahat dalam hati kita. Niat baru rencana baru niat. Tuhan sudah tahu Bapak Ibu Saudara. Apalagi sudah masuk kepada perbuatan, kelakuan, sikap, perilaku, bahkan juga perkataan kita, makin terang benderanglah. Saudara yang dikasih Tuhan, kita lupa hal ini. Kita ngotot kepada Tuhan, memaksa Tuhan, lakukan dulu ini Tuhan. Kalau engkau tidak lakukan, aku tidak mau taat. Aku tidak mau persembahkan hidupku. Aku tidak mau mengabdi kepadamu. Aku tidak mau menyerahkan hidupku kepadamu. Lakukan dulu ini. Saya kasih tahu, kadangkala Tuhan izinkan itu kepada orang-orang yang baru pemula menjadi Kristen.
Ini sekaligus menjadi jawaban kenapa orang-orang yang baru masuk Kristen dia berdoa ke orang lain sembuh, 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 karena dia butuh itu untuk menguatkan, meneguhkan dia. Tanda-tanda seperti itu perlu untuk menopang dia yang masih pemula. Bapak Saudara menemukan jawaban sekarang. Aku sudah lama menjadi orang Kristen, tapi kok kelihatannya kalau aku berdoa untuk kesembuhan, karena kita ini sudah dewasa. Tapi jangan lupa yang sebaliknya, jangan-jangan karena kita ini bergelimangan di dalam konteks kita beroposisi, kontradiksi, bertentangan dengan Allah. Ibu bapak terkasih dalam Tuhan, mari kita renungkan ini. Saya akan terus menyampaikan, membongkar segala seluk-beluk kehidupan kita yang belum selaras dengan Tuhan. Karena dengan demikianlah ketika kita ditegur di tengah kekurangan kelemahan kita, kita makin rendah hati, berubah sehingga menjadi selaras hidupnya dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jadi lakukan dulu kehendak Allah dengan ketekunan. Jangan satu kali lakukan apalagi mengancam, Tuhan 3 kali kulakukan, kalau tidak awas. Waduh, rahangnya sudah berubah dikit. Awas Tuhan, kalau 3 kali kulakukan dengan sungguh-sungguh tidak terjawab, awas. Ultimatum, peringatan terakhir. Jangan begitu dengan Tuhan kita, Bapak Ibu Saudara. Bayangkan bangsa Israel dijanjikan sesuatu yang terbaik, ternyata tidak ada yang menikmati janji itu. Hanya 3 orang, Yosua, Kaleb, dan Eleazar. Ya tentunya tidak tertulis dalam Alkitab, barangkali keluarganya juga. Karena biasanya tradisi yang terjadi itu kalau suaminya takut akan Tuhan, masa tidak ada istrinya atau anak-anaknya yang takut akan Tuhan. Buah itu tidak jauh jatuh dari pohonnya, katanya, negatif positif berlaku. Tapi yang secara eksplisit disampaikan firman, Yosua, Kaleb, dan Eleazar itu yang masuk. Kenapa yang 1 juta sekian itu tidak masuk? Karena mereka bersungut-sungut, tegar tengkuk. Bahkan nanti mereka berkata, mari kita mengangkat pemimpin. Kalau sudah disebut mengangkat pemimpin berarti memberontak. Saya kasih tahu Bapak Saudara, jangan buat kalimat demikian dengan Tuhan. Mari kita buat pemimpin kita dah, gak usah lagi Tuhan menjadi pemimpin kita. Jangan, biarlah Tuhan itu tetap menjadi Tuhan dalam hidup kita. Ditolong tidak ditolong sekarang ini miriplah seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Seandainya Tuhan menolong kami, maka Tuhan akan menolong kami. Tapi tentulah Tuanku Raja harus tahu, seandainya Tuhan tidak menolong kami, maka Tuhan perlu tahu kami tetap akan menyembah Dia dan tidak akan sujud menyembah kepada patung buatan Tuhan. Inilah kedewasaan tingkat tinggi, ditolong tidak ditolong Tuhan. Menurut pikiran kita yang sempit ini, tetap menyembah Tuhan, tetap melakukan kehendak Tuhan. Tapi jangan lupa, jangan ajari ayam bertelur. Ya, sudah disimpulkan oleh Bapak Robin Siboro, Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu ditambahkan kepadamu. Jangan yang lainnya dulu yang dicari. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tempatkan dulu Allah memerintah dalam hidup kita. Cintai, lapar dan haus dulu akan kebenaran. Yang lain akan ditambahkan. Artinya Tuhan akan berikan hikmat, peluang, kesempatan, momen bagi anak-anaknya yang senantiasa memiliki tekad dan kerinduan menyukakan, menyenangkan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Mari buat prinsip hidup kita masing-masing hari ini. Aku belajar melakukan kehendak-Mu Tuhan, maka janji-Mu digenapi. Jangan dibalik. Genapi dulu janjinya Tuhan, maka aku melakukan kehendak-Mu. Seringkali modal orang Kristen yang demikian, setelah dia dapat berkat itu, sayonara, dadah Tuhan, aku sudah dapat yang kuinginkan kok. Buat apa saya butuh Tuhan lagi?
Tuhan bisa dikibulin. Saya kan kemarin pura-pura Tuhan supaya kau kasih, makanya aku ngomong begitu. Jangan Bapak Ibu Saudara, sebelum kita bertutur kata Tuhan sudah tahu hati kita. Niat-niat, rencana-rencana yang tersembunyi sekalipun, yang mana pasangan kita tidak tahu, Tuhan tahu. Karena segalanya telanjang dan terbuka di mata Tuhan, di mana kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Saudara dikasihi Tuhan, saya mau sampaikan kalimatnya begini. Janji-janji Allah itu bersyarat. Karena itu, jangan kita ngotot mengklaim janji Tuhan harus dinyatakan bagi kita. Tapi yang kita lakukan adalah, Tuhan, apakah aku sudah siap? Apakah aku sudah layak oleh perkenan-Mu menerima jawaban doaku? Apakah aku sudah layak? Apakah aku sudah diperkenankan oleh Engkau untuk menikmati, mengecap dan mengalami janji-janji-Mu? Itulah seorang hamba kepada Tuhan. Dia selalu bertanya dalam bentuk introspeksi diri, karena didasari dengan kerendahan hati. Selamat berjuang dengan kekuatan kuasa Tuhan, di mana Roh Kudusnya ada dalam diri kita. Kita melakukan kehendak Allah dengan ketekunan, maka janji digenapi bagi kita. Oleh karena itu, apapun yang menjadi beban pergumulan dari Bapak Ibu Saudara, apapun yang menjadi pokok-pokok doa kita saat ini, mari coba kita belajar untuk merenung, belajar untuk introspeksi, koreksi, evaluasi diri kita. Sudahkah kita menjalankan apa yang menjadi bagian kita? Jangan lupa ayat itu, Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Allah turut bekerja. Allah pasti melakukan bagiannya. Bagian Tuhan adalah berotoritas menggenapi janji. Bagian kita adalah mengabdi, menaatinya, melakukan kehendaknya. Mari ibarat ketika Tuhan mengulurkan tangan, kita mengangkat tangan. Ketika Tuhan membuat jabat tangannya dalam iman kita, mari kita sambut dengan jabat tangan. Jangan sampai Tuhan mau mengulurkan tangan, kita lipat tangan. Kalau kita lipat tangan, Allah yang sudah mau turun tangan akhirnya tidak tersambut oleh kita. Sambutlah uluran tangan Tuhan, sambutlah Allah bekerja melalui melakukan apa yang menjadi bagian dan tanggung jawab kita. Selamat menjalani kehidupan sepanjang hari ini dengan moto melakukan kehendak Bapa di surga. Amin.